Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Golfis semuanya, balik lagi di channel ini. Gimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan selalu dimudahkan rezekinya. Dan gimana buat ikan-ikannya juga, masih terus bertambah apa sudah stop bungkusin ikan? Dan seperti biasa, kalau yang punya kawasan sudah tampil di layar kaca seperti ini, berarti kita waktunya buat bungkus-bungkus ikan lagi. Tapi untuk episode kali ini saya nggak bungkus ikan dari toko langsung atau dari penjualnya. Soalnya kemarin saya iseng-iseng coba ikutan lelang di Facebook dari orang Tulungagung. Pastinya nggak bisa dikirim sampai ke rumah, kecuali kalau kita mau transit lagi pakai ojol atau sejenisnya. Oke, lanjut, langsung kita ambil aja paketnya. Udah siang juga ini, gas. Pede, kita jalan-jalan. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when... Dan ini kita udah mau sampai ke agen Harapan Jaya terdekat, tepatnya di Terminal Pakupatan, Kota Serang, Banten. Soalnya kalau dari rumah paling dekat cuman di sini doang, tapi memakan waktu kurang lebih sampai 1 jam. Namanya bukan deket kali ya kalau begitu modelnya, tapi nggak apa-apa lah, sekalian cuci mata daripada diam di rumah. Paling kerjanya cuci media filter doang, iya nggak? Lanjut, langsung kita ambil aja paketnya, soalnya udah kelamaan juga di sini. Tinggal tunjukkan aja nomor resinya sama yang jaga, nanti tinggal dicocokin baru kita angkut ikannya. Dan ini ada beberapa paket juga yang besar-besar, tapi kalau punya saya yang paling kecil kali, yang ini nih sepertinya nih, soalnya isinya juga cuman 5 ekor doang. Oke, lanjut, langsung kita angkut aja, nggak perlu berlama-lama lagi. Sekalian langsung unboxing biar pastikan ikannya ada yang mati atau enggak, buat langsung lapor ke sellernya. Untuk garansinya juga cuman dapat garansi perjalanan sampai open box. Jadi kalau misalkan dibuka gini ada yang mati bisa diganti, tapi untuk next order atau order berikutnya rata-rata sistem garansinya seperti itu. Dan sepertinya untuk ikan saya yang ini kelihatan aman-aman aja ya, nggak ada yang mencurigakan. Bisa dipastikan kalau sudah dibuka plastiknya garansinya jadi angus. Dan ini saya sudah siapkan tank buat karantinanya. Tadi sebelum berangkat sudah disiapkan dulu pakai air bersih yang saya sudah endapkan juga 1 malam, dan sudah dipasang heater gini juga. Soalnya tahu sendiri kan untuk sekarang cuacanya lagi hujan-hujan gini, jadi kurang bagus untuk ikan, apalagi untuk ikan yang baru datang. Dan pastinya untuk ikan yang baru datang kayak gini kita wajib buat karantina terlebih dahulu. Jangan langsung dimasukin ke tank utama atau dicampur dengan ikan yang lama. Harus dipastikan terlebih dahulu kondisi ikan-ikannya kalau beneran sehat dan nggak bawa penyakit, termasuk kutu juga. Biasanya kalau ikan baru model gini suka banyak kutu-kutunya, entah itu kutu jarum atau kutu kura. Dan ini kondisi ikan-ikannya sepertinya aman semua ya, nggak ada yang mati. Tinggal tambahkan aerator dulu gini aja, tunggu 10-15 menitan biar menyesuaikan dulu suhunya sama yang di tank buat karantinanya. Lanjut, kalau sudah proses aklimasi 10-15 menitan, tinggal tambahkan garam ikan. Untuk kapasitas air 15 liter, saya biasa pakai 1 sendok makan juga sudah cukup. Tapi kalau ada dan mau lebih bagus lagi, pakai garam glukosa untuk proses karantinanya. Tapi untuk kali ini saya coba pakai garam yang biasa ini dulu aja, nanti tinggal ditambahkan metalin blue atau obat biru. Jadi proses karantinanya pakai garam ikan
ikan sama Methalin Blue. Selain lebih murah, pastinya gampang didapat di toko-toko ikan terdekat. Untuk pemakaian atau dosisnya, kasih beberapa tetes aja, yang penting kelihatan airnya rada-rada membiru kayak gini. Lanjut, tinggal kita cemplungin ikannya pelan-pelan. that I'm never gonna make it. They want me to do Terus ditunggu sampai ikannya benar-benar sehat atau sudah nggak kelihatan lemes-lemes lagi seperti ini. Untuk jangka waktu pasnya saya nggak bisa nentuin, soalnya tergantung dari fisik ikan kita masing-masing. Karena pastinya daya tahan tubuh ikan juga berbeda-beda. Bisa dilihat dari kelima ikan ini, ada yang kelihatan normal tuh ya, ada yang miring-miring, ada yang muter-muter juga tuh. Kayaknya lagi dugem dia. Tinggal kita tunggu sampai besok ada perubahan atau enggak. I know you told your friend. Dan ini tampilannya setelah proses karantina kurang lebih 1 malam menggunakan garam ikan dan Methalin Blue atau obat biru. Kondisi ikannya seperti ini, masih kelihatan agak lemes, tapi lebih baik dibandingkan kemarin yang waktu datang. Dan yang paling parah cuma 1 ekor, yang ini doang nih masih kelihatan kayak gini, kurang aktif, jadi mager-mager kayak gitu. Tapi yang lain udah agak mendingan sih, cuman yang ini doang nih bisa dilihat kondisinya seperti ini, masih kelihatan oleng-oleng walaupun sudah dikarantina 1 malam. Berarti bisa dibilang karantina pakai garam ikan sama obat biru untuk ikan yang ini kurang mempan atau nggak terlalu efektif. Tapi untuk ikan-ikan saya yang sebelumnya pakai garam ikan sama obat biru juga, ikannya udah pada semangat lagi. Jangankan nunggu 1 malam, setengah hari juga udah kelihatan oke. Tapi untuk ikan yang ini sepertinya fisiknya terlalu lemah. we could be okay, okay, okay. Akhirnya saya perpanjang lagi proses karantinanya. Untuk airnya diganti juga 100%, tapi untuk kali ini proses karantinanya saya menggunakan glucosalt yang pernah saya bilang sebelumnya. Katanya lebih bagus juga dari garam ikan yang biasa ini. Did you felt that way? Guess you Untuk tampilan kemasannya seperti ini, yang ada tulisan imun booster dan anti stres. Petunjuk pemakaiannya ada di balik kemasannya. Di sini ada petunjuk pemakaian 50 sampai 100 gram untuk 100 liter air, dan untuk pengobatan 200 sampai 300 gram untuk 100 liter air. Lanjut, langsung kita coba aja pakai garam ini. Kira-kira ada perubahan atau masih kayak gini ikan-ikannya. Kalau sudah larut, tinggal kita masukin lagi ikan-ikannya pelan-pelan. Tinggal kita tunggu lagi beberapa jam sambil dipantau aja ikan-ikannya. Kira-kira untuk kondisi ikannya seperti ini, bisa dilihat masih kelihatan lemas-lemas ya ikannya, masih kelihatan mangap-mangap di permukaan. Tinggal kita coba tunggu sampai nanti sore. My mind overwhelms, I think Dan kira-kira seperti inilah tampilannya setelah proses karantina memakai garam glukosat, kira-kira dalam waktu 7 jaman. Dan untuk kondisinya bisa dilihat sendiri, sepertinya ikannya sudah normal untuk yang 4 ini. Cuman yang 1 ini doang nih masih kelihatan mangap-mangap gitu, kayak gini nih. Nggak tahu ini bawaan pabrik atau emang kayak gimana nih model ikannya yang 1 ini. Jadi dapat PR lagi nih untuk yang 1 ekor ini. Paling nanti saya coba obatin dulu pakai Epsom salt atau garam Inggris. Mudah-mudahan aja bisa sembuh. Tapi nanti soalnya udah nggak ada waktu lagi, dan proses karantinanya untuk yang lain juga cuman sampai di sini. Tinggal kita masukin aja ke tank utama, tapi nggak digabung sama ikan-ikan yang lama ini. Paling nanti yang ini saya pindahin ke atas dulu. Takutnya ikan yang baru ini masih bawa penyakit dan bisa menular sama ikan-ikan yang lama. Jadi biar aman, ikan yang lamanya pindahin dulu aja. Cuman sisa yang manfish ini doang nih, mau ditangkap juga susah. Ya udahlah, biarin aja 2 ekor manfish ini. Baru kita pindahin ikan yang baru-baru ini. Tapi sebelum dipindahin jangan lupa dicek juga fisiknya, terutama untuk di bagian insang-insangnya juga. Takutnya ada jamur atau busuk-busuk
jadi bisa bahaya buat semua ikan-ikan yang ada di tank ini. Soalnya jamur insang atau busuk insang salah satu penyakit yang mematikan dan cepat menular juga. Dan ini tampilannya setelah masuk tank utama. 5 ekor rancu sapi-sapian atau sapi KW dapat hasil lelang di Facebook dari orang Tulung Agung. Buat yang mau nyoba ikutan lelang atau mau punya koleksi rancu seperti ini, boleh cek di Facebook yang nama akunnya Yulieni dengan foto profilnya yang seperti ini. Tiap hari juga ada lelangan ikan-ikan seperti ini. Jadi buat yang penasaran boleh kepoin aja akun Facebooknya, dan jangan ragu atau takut kena tipu-tipu dari dia. Soalnya dia main lelang bukan setahun 2 tahun, sudah lama juga main lelang ikan-ikan seperti ini. Jadi dijamin amanah dan terpercaya, dan salah satu seller rekomendasi yang punya rancu sapi-sapian seperti ini. Dan ada beberapa tips dari saya buat yang mau nyoba ikutan lelang seperti saya ini, biar enggak menyesal akhirnya. Soalnya saya juga rada-rada sedikit menyesal untuk yang 1 ekor ini, karena terlalu ceroboh dan enggak teliti lagi sama kondisi ikannya. Dan setelah saya cek lagi, untuk ikan yang 1 ekor ini yang kelihatan masih oleng, ternyata waktu pas lelang atau waktu pas di sellernya juga udah mulai kelihatan kurang normal dari yang lainnya. Bisa dilihat kondisinya seperti ini waktu proses lelangnya. Jadi intinya kalau mau nyoba ikutan lelang harus beneran teliti terhadap ikan-ikannya juga, terutama untuk ikan yang dilelang lebih dari 1 ekor. Jadi kita harus beneran teliti banget buat perhatikan ikan-ikannya. Soalnya kemarin untuk ikan yang ini juga 1 lelangnya isi 2 ekor, tapi untuk yang lain masing-masing 1 ekor. Jadi kemarin saya dapatnya 4 tipe hasil lelang atau 4 kali menang dalam 2 hari. Tujuannya sengaja biar hemat di ongkos kirimnya. Tahu sendiri kan kalau cuman 1 ekor ditambah ongkos kirim 1 kali, jadinya berasa double harga 1 ikannya. Kalau mau kehitungnya lebih hemat lagi, ya dapatnya harus lebih banyak lagi, karena untuk ongkirnya masih tetap dihitung 1 kali atau 1 kali bayar ongkir. Dan semoga jadi pelajaran buat yang mau nyoba ikutan lelang. Intinya harus teliti, terutama untuk jenis rancu model sapi-sapian seperti ini. Nggak tahu kenapa kalau jenis rancu model gini kebanyakan berenangnya oleng-oleng seperti ini, beda dengan jenis rancu lainnya. Jadi kita harus ekstra teliti lagi untuk membeli jenis rancu model sapi, entah itu dari lelang ataupun beli langsung. Oke, mungkin cukup segini aja video dari saya untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah simak video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan coret-coret aja kolom komentarnya bila ada yang perlu dipertanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.